Buku, The Modern World System Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the 16th Century penulis, Immanuel Wallerstein, 1974. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana Eropa membentuk apa yang disebut sebagai European World Economy pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Sistem ini menjadi cikal bakal dari dunia modern yang kita kenal sekarang. Kita akan melihat apa itu world economy, bagaimana ia berbeda dari empire, bagaimana feudalis berperan dalam proses ini, dan mengapa Eropa berhasil melangkah menuju kapitalis. Mari kita mulai. Pengenalan, apa itu world economy? Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, Eropa menyaksikan munculnya sebuah sistem sosial baru yang disebut European World Economy. Ini bukan empire, bukan kekaisaran seperti yang biasa kita bayangkan dengan wilayah yang luas dan terpusat. Namun, sistem ini sama luasnya dengan kekaisaran dan memiliki beberapa kesamaan dengannya. Yang membedakannya adalah, ini adalah entitas ekonomi, bukan politik. World economy ini mencakup berbagai unit politik seperti kekaisaran, kota negara, dan negara-negara bangsa yang sedang berkembang. Kenapa disebut world? Bukan karena mencakup seluruh dunia, tetapi karena ia lebih besar dari unit politik yang didefinisikan secara hukum. Hubungan utama antar bagian dalam sistem ini adalah ekonomi, meskipun diperkuat oleh ikatan budaya dan, pada akhirnya, pengaturan politik tertentu. Ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, dan menjadi ciri khas dari sistem dunia modern. Sebaliknya, empire adalah unit politik. Menurut definisi Samuel Eisenstadt, empire adalah sistem politik yang luas dan terpusat, di mana pusatnya, yang diwujudkan dalam figur kaisar dan institusi politik, berdiri sebagai entitas otonom. Empire biasanya mengandalkan legitimasi tradisional, tetapi seringkali memiliki orientasi politik dan budaya yang lebih universal. Kekuatan empire terletak pada kemampuannya menjamin aliran ekonomi dari pinggiran ke pusat melalui paksaan, seperti upeti dan pajak, serta keuntungan monopoli dalam perdagangan. Tapi kelemahannya, birokrasi yang besar seringkali memakan terlalu banyak keuntungan, terutama saat represi memicu pemberontakan yang meningkatkan pengeluaran militer. Feudalis di Eropa Barat, bukan ekonomi subsistensi. Sekarang, mari kita mundur sedikit ke masa sebelum world economy ini muncul, yaitu masa feudalis di Eropa Barat. Penting untuk memahami bahwa feudalis bukan ekonomi subsistensi murni, bukan sistem di mana semua orang hanya memproduksi untuk kebutuhan sendiri. Feudalis di Eropa Barat lahir dari disintegrasi kekaisaran Romawi, tapi disintegrasi ini tidak pernah total. Ada sisa-sisa budaya dan hukum dari Romawi, ditambah kekristenan yang memberikan kerangka sosial tertentu. Jadi, feudalis adalah sebuah peradaban, tapi bukan world system. Dalam feudalis, kita tidak bisa membayangkan ada dua ekonomi terpisah, satu ekonomi pasar di kota dan satu ekonomi subsistensi di pedesaan. Seperti yang dikatakan Daniel Tahlorner, lebih masuk akal untuk menganggap bahwa selama berabad-abad, ekonomi petani memiliki dua orientasi, subsistensi dan pasar. B.H. Schleicher van Baat menandai titik balik pada sekitar tahun 1150 Masehi. Sebelum itu, dari tahun 500 hingga 1150, Eropa berada dalam fase direcete agricultural consumption, sebagian besar orang memproduksi makanan mereka sendiri, tapi juga menyuplai penduduk non-pertanian melalui barter. Setelah 1150, Eropa beralih ke indirect agricultural consumption, di mana produksi surplus mulai dijual. Bayangkan feudalis sebagai jaringan simpul ekonomi kecil. Populasi dan produktivitasnya perlahan meningkat, dan mekanisme hukum memastikan surplus mengalir ke tuan tanah yang memiliki status bangsawan. Surplus ini seringkali berupa barang, yang tidak baik itu berguna kecuali bisa dijual. Maka, kota-kota mulai tumbuh, mendukung pengrajin yang membeli surplus dan menukarnya dengan produk mereka. Kelas pedagang muncul dari dua sumber, agen tuan tanah yang menjadi mandiri dan petani menengah yang memiliki surplus untuk dijual, serta agen pedagang jarak jauh dari kota negara Italia atau kota Hanseatic yang memanfaatkan disparitas harga antar wilayah. Perdagangan dan feudalis, hubungan yang beriringan. Jadi, feudalis tidak bertentangan dengan perdagangan. Malah, sampai titik tertentu, feudalis dan ekspansi perdagangan berjalan beriringan. Claude Cahen menunjukkan bahwa di banyak wilayah, seperti Byzantium atau dunia muslim, bentuk feudalis muncul justru saat ekspansi komersial, bukan saat penurunan. Di Eropa Barat, kota-kota yang berkembang menawarkan tempat perlindungan bagi petani dan mulai mengubah hubungan di manor, petani punya pilihan untuk pindah ke kota, yang memaksa tuan tanah membuat konsesi.
Tapi ada batasnya. Perdagangan jarak jauh dalam sistem feodal terbatas pada barang mewah, bukan barang massal. Owen Lattimore bilang, perdagangan saat itu lebih mirip struktur upeti daripada perdagangan modern. Pedagang bergantung pada kemurahan hati penguasa, jika beruntung, mereka dapat hadiah besar, jika tidak, mereka bisa dirampok atau dipajaki hingga bangkrut. Aktivitas ekonomi utama tetap produksi makanan dan kerajinan lokal dalam wilayah kecil. Meski begitu, skala ekonomi ini perlahan berkembang, lahan baru dibuka, kota baru didirikan, populasi bertambah, dan perang salib membawa keuntungan dari penjarahan kolonial. Krisis abad ke-14, titik balik feudalis. Lalu, pada abad ke-14, ekspansi ini berhenti. Terjadi krisis di seluruh Eropa feodal, lahan yang dibudidayakan menyusut, populasi menurun, dan ada tanda-tanda perang, penyakit, dan kesulitan ekonomi. Edward Perroy melihat ini sebagai akibat dari saturasi populasi, kepadatan yang sangat besar, dengan teknologi agraria yang masih primitif. Kekurangan makanan menyebabkan epidemi, dan perang 100 tahun, 1335-1345, memperburuk situasi dengan meningkatkan kebutuhan pajak. Pajak ini, ditambah beban feodal, terlalu berat bagi petani, memicu krisis likuiditas. Siklus menurun dimulai, konsumsi turun, produksi menyusut, sirkulasi uang berkurang, dan akhirnya kas kerajaan bangkrut. Harga naik cepat, subsistensi petani tergerus, dan populasi terus menurun. Tuan tanah kehilangan penyewa, pengrajin kehilangan pelanggan, dan lahan pertanian beralih ke padang rumput karena butuh lebih sedikit tenaga kerja. Tapi, wool yang dihasilkan sulit dijual karena kurangnya pasar. Upah naik, tapi perdagangan justru stagnan, berlawanan dengan apa yang mungkin kita harapkan dari penurunan populasi. North dan Thomas menjelaskan ini dengan transaction cost yang tinggi. Saat volume perdagangan menyusut, pedagang tak lagi bisa menempatkan agen di kota jauh untuk informasi harga, aliran informasi terhenti, dan perdagangan semakin merosot. Ini menunjukkan bahwa krisis ini bukan sekadar masalah ekonomi biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam. Pemberontakan petani dan transformasi sosial. R.H. Hilton melihat krisis ini sebagai puncak dari 1000 tahun perkembangan feudalis. Bukan hanya krisis sementara, tapi krisis sistemik. Pemberontakan petani meluas dari abad ke-13 hingga ke-15, di Inggris karena tuan tanah meningkatkan eksploitasi untuk pasar, di Prancis dengan Jacques 1358, dan di tempat lain seperti Flanders dan Jerman. Ini bukan sekadar ketidakpuasan, tapi pemberontakan melawan sistem sosial itu sendiri. Hilton bilang, teknologi terbatas, kurangnya pupuk dan ternak, membatasi produktivitas. Tapi yang lebih krusial, tidak ada reinvestasi besar dari surplus ke pertanian karena sifat feudalis itu sendiri. Krisis ini menunjukkan bahwa Eropa butuh solusi baru, perluas basis lahan dan populasi yang bisa dieksploitasi. Inilah yang terjadi di abad ke-15 dan ke-16, membuka jalan bagi world economy. Jalan menuju kapitalis. Jadi, pada tahun 1450, Eropa sudah berada di ambang penciptaan capitalist world economy. Feudalis memberikan fondasi, tapi krisis abad ke-14 mendorong perubahan besar. World economy yang muncul bukan empire, tapi sistem ekonomi yang memungkinkan aliran surplus dari pinggiran ke pusat tanpa struktur politik yang rumit. Kapitalis menawarkan cara baru untuk apropriasi surplus yang lebih menguntungkan, didukung oleh negara yang memastikan hak monopoli dan insentif produktivitas. Ini adalah awal dari dunia modern. Di kuliah berikutnya, kita akan bahas bagaimana Eropa, khususnya Portugal, memulai ekspansi ini, dan mengapa wilayah lain seperti Tiongkok tidak mengikuti jalur yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini, kita akan membahas sebuah periode penting dalam sejarah ekonomi Eropa, yaitu antara tahun 1450 hingga 1640. Periode ini menandai munculnya apa yang disebut sebagai European World Economy, sebuah sistem ekonomi dunia yang berbasis pada kapitalisme. Kita akan melihat bagaimana sistem ini terbentuk, apa yang mendorong perubahannya, dan bagaimana pembagian kerja, division of labor, yang baru memengaruhi Eropa serta wilayah-wilayah lain yang terhubung dengannya. Latar belakang, dari feodalisme ke kapitalisme. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat kondisi awal Eropa pada abad ke-15. Saat itu, Eropa didominasi oleh sistem feodal. Dalam sistem ini, ekonomi bersifat lokal dan subsisten, artinya, produksi utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk perdagangan jarak jauh. Petani bekerja di bawah tuan tanah, dan hubungan mereka diatur oleh kepemilikan tanah. Namun, sekitar tahun 1450,
sistem feodal mulai terguncang oleh beberapa perubahan besar. Pertama, penemuan jalur perdagangan baru ke Amerika dan Asia membuka peluang ekonomi yang luas. Kedua, masuknya emas dan perak dari Amerika memicu fenomena yang dikenal liter sebagai price revolution, kenaikan harga barang secara signifikan. Ketiga, ada perkembangan teknologi sederhana, seperti penggunaan batu bara sebagai bahan bakar di Inggris dan Prancis Utara. Semua ini menjadi katalis bagi pergeseran dari feodalisme menuju kapitalisme. Munculnya European World Economy. Pada abad ke-16, muncullah European World Economy, sebuah sistem ekonomi yang menghubungkan berbagai wilayah melalui perdagangan dan produksi yang saling bergantung. Yang menarik, meskipun ekonominya bersifat global, kekuasaan politik tetap berada di tangan negara-negara kecil seperti nation states atau city states. Ini menciptakan dinamika unik antara ekonomi dan politik. Sistem ini ditandai oleh division of labor yang jelas, wilayah inti, core wilayah seperti Inggris dan Belanda menjadi pusat industri dan perdagangan. Di sini, ekonomi berkembang pesat berkat spesialisasi dalam manufaktur dan aktivitas komersial. Wilayah periphery, wilayah seperti Eropa Timur dan bagian Amerika fokus pada produksi bahan mentah, seperti biji-bijian atau gula. Mereka menyokong kebutuhan wilayah inti. Wilayah semi-periphery, berada di tengah. Wilayah ini berfungsi sebagai perantara atau mengalami perkembangan yang lebih lambat. Pembagian kerja ini memungkinkan spesialisasi yang efisien, tetapi juga menciptakan ketergantungan. Wilayah inti membutuhkan bahan mentah dari periphery, sementara periphery bergantung pada barang jadi dan pasar dari wilayah inti. Peran negara dan merkantilisme. Meskipun ekonominya global, negara-negara memainkan peran besar dalam sistem ini. Mereka mengadopsi kebijakan merkantilis, yang bertujuan memaksimalkan ekspor dan mengumpulkan logam mulia sebagai ukuran kekayaan. Contohnya, Inggris menerapkan navigation ACTS, yang membatasi perdagangan kolonial hanya untuk kapal Inggris, memastikan keuntungan tetap di tangan mereka. Namun, ada ketegangan, negara-negara berusaha mengontrol ekonomi nasional mereka, tetapi mereka adalah bagian dari sistem global yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kapitalisme pada masa itu tidak bisa dipahami hanya dari perspektif satu negara, melainkan dari keseluruhan world economy. Perubahan sosial, kelas kapitalis dan tenaga kerja. Transformasi ekonomi ini juga membawa perubahan sosial yang besar. Pertama, muncul kelas kapitalis baru, pedagang, bankir, dan industrialis yang mengumpulkan kekayaan melalui perdagangan dan produksi. Mereka berbeda dari bangsawan feodal yang bergantung pada tanah. Kedua, hubungan tenaga kerja berubah. Di wilayah inti, tenaga kerja bebas, free labor, mulai dominan. Pekerja menjual tenaga mereka untuk upah, sebuah pergeseran dari ikatan feodal. Di wilayah periphery, bentuk kerja paksa, coerced labor, seperti perbudakan atau sistem encomienda di Amerika Latin tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi bahan mentah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kapitalisme tidak serta-merta berarti tenaga kerja bebas di mana-mana. Justru, kombinasi tenaga kerja bebas di inti dan kerja paksa di periphery menjadi ciri khas sistem ini. Urbanisasi dan industri. Perubahan lain yang signifikan adalah urbanisasi. Kota-kota di wilayah inti, seperti di Inggris dan Belanda, tumbuh pesat karena migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Salah satu pemicunya adalah enclosure movement di Inggris, yang mengusir petani dari tanah mereka, memaksa mereka mencari kerja di kota. Di kota-kota ini, industri manufaktur seperti tekstil berkembang menjadi tulang punggung ekonomi kapitalis awal. Namun, kondisi pekerja seringkali buruk, upah rendah dan lingkungan kerja yang keras menjadi kenyataan bagi banyak orang. Dampak global. Sistem world economy ini tidak hanya memengaruhi Eropa. Perdagangan budak transatlantik mulai berkembang, membawa jutaan orang Afrika ke perkebunan di Amerika. Perdagangan dengan Asia untuk rempah-rempah dan tekstil juga meningkat, menjadi langkah awal kolonisasi dan eksploitasi global. Ekspansi ke Amerika sangat krusial. Emas dan perak dari dunia baru memungkinkan Eropa hidup di atas kemampuannya, seperti kata Fernand Braudel, dengan berinvestasi melebihi tabungannya. Ini menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi, apa yang terjadi antara 1450 dan 1640? Eropa beralih dari sistem feodal lokal menuju European World Economy berbasis kapitalisme. Pembagian kerja antara wilayah inti dan periphery menjadi fondasi sistem ini, didukung oleh peran negara, perubahan sosial, dan ekspansi global. Periode ini rapuh, tapi berhasil bertahan dan menjadi dasar bagi kapitalisme modern yang kita kenal hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik,
yaitu munculnya monarki absolut di Eropa Barat pada abad ke-16 dan kaitannya dengan perkembangan European World Economy. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan, apakah monarki absolut ini penyebab atau akibat dari perkembangan ekonomi kapitalis? Selain itu, kita juga akan melihat peran negara dalam sistem ekonomi yang sedang berkembang saat itu. Yuk, kita mulai dengan latar belakangnya. Latar belakang munculnya monarki absolut. Pada abad ke-15, Eropa menghadapi krisis feodalisme. Para bangsawan, seigneurs, mengalami penurunan pendapatan karena ekonomi berubah, petani memberontak, dan terjadi perang antar bangsawan. Situasi ini melemahkan kekuasaan bangsawan dan membuka jalan bagi raja untuk memperkuat posisinya. Raja-raja menawarkan protection rent, perlindungan kepada bangsawan yang terancam, sebagai imbalan atas dukungan mereka. Untuk membiayai ini, raja membutuhkan lebih banyak sumber daya, sehingga mereka mulai membangun birokrasi negara yang lebih terpusat. Di saat yang sama, European World Economy mulai terbentuk dengan munculnya kapitalisme. Perdagangan berkembang pesat, dan pertanian kapitalis mulai menggantikan sistem feodal. Sistem ekonomi ini membutuhkan struktur politik yang stabil untuk mendukung perdagangan dan akumulasi modal. Jadi, monarki absolut dan perkembangan ekonomi saling berkaitan erat, masing-masing mendukung yang lain. Peran negara dalam ekonomi kapitalis. Negara memiliki peran besar dalam ekonomi kapitalis abad ke-16. Ada 3 argumen utama yang bisa kita bahas. Pertama, negara adalah pelaku ekonomi utama. Sejarawan Braudel menyebut negara sebagai pengusaha terbesar pada abad itu. Negara tidak hanya mengatur, tetapi juga aktif terlibat dalam ekonomi, misalnya sebagai pembeli besar bagi pedagang. Kedua, negara membantu menciptakan kredit. Meskipun Schumpeter mengkritik pengeluaran istana sebagai pemborosan, kenyataannya pengeluaran negara mendorong petani dan borjuis menghasilkan surplus. Surplus ini digunakan untuk membiayai birokrasi dan militer yang memperkuat negara. Ketiga, negara memberikan hak istimewa ekonomi kepada kelompok tertentu. Meskipun ini sering dianggap tidak efisien, hak istimewa ini adalah bagian dari cara kerja kapitalisme pada masa itu. Jadi, negara bukan sekadar pengatur, tetapi juga aktor aktif yang mendorong kapitalisme berkembang. Mekanisme penguatan monarki absolut. Bagaimana raja-raja memperkuat kekuasaan mereka? Ada 4 mekanisme utama. Birokratisasi, raja membangun birokrasi dengan pegawai yang dibayar dan bergantung padanya. Ini dilakukan melalui venality of office, yaitu menjual jabatan kepada individu. Meskipun terlihat seperti korupsi, sistem ini membantu raja membangun kekuatan yang lebih besar dibandingkan sistem feodal. Monopoli kekuatan, raja membentuk mercenary armies, tentara bayaran, untuk mengendalikan kekuatan militer. Tentara ini direkrut dari daerah-daerah terpencil, seperti Swiss, dan digunakan untuk menekan pemberontakan serta mengontrol bangsawan. Legitimasi, raja menggunakan ideologi Divine Right of Kings, hak ilahi raja, untuk melegitimasi kekuasaannya. Dalam teori, raja adalah wakil Tuhan di bumi, tetapi dalam praktek, kekuasaannya dibatasi oleh hukum ilahi dan hukum alam. Homogenisasi penduduk, raja mencoba menciptakan keseragaman agama dan budaya untuk memperkuat loyalitas rakyat, seringkali dengan menekan kelompok minoritas. Keempat mekanisme ini menjadi fondasi monarki absolut. Tentara bayaran dan kontrol sosial. Tentara bayaran tidak hanya digunakan untuk perang, tetapi juga untuk mengendalikan ketidakpuasan sosial. Pada abad ke-16, pertumbuhan penduduk menyebabkan vagabondage, banyaknya gelandangan. Tentara bayaran, yang sering direkrut dari kelompok ini, membantu menjaga ketertiban dan menekan pemberontakan. Namun, ada efek samping, di daerah seperti Swiss, ketergantungan pada ekspor tentara bayaran menyebabkan korupsi politik lokal dan memperkuat tirani di tempat lain. Banditri sebagai perlawanan. Di daerah-daerah di mana kekuasaan negara lemah, muncul banditri atau perampokan. Ini sering terjadi di wilayah pegunungan seperti Alpen dan Pyrenees. Banditri bukan sekadar kejahatan, tetapi bentuk perlawanan terhadap eksploitasi negara. Pelakunya biasanya petani kecil atau bangsawan yang terdesak secara ekonomi. Namun, ini juga menunjukkan ketidakmampuan negara untuk mengendalikan wilayahnya sepenuhnya. Legitimasi monarki absolut. Legitimasi monarki absolut tidak bergantung pada dukungan rakyat biasa, tetapi pada elit seperti birokrat dan bangsawan. Ideologi Divine Right of Kings meyakinkan kelompok elit bahwa kekuasaan raja sah dan harus dipertahankan. Namun, dalam praktek, kekuasaan raja tidak benar-benar absolut, ia sering harus bernegosiasi dengan bangsawan dan elit lainnya. Peran negara dalam ekonomi, fiskalisme. Pada abad ke-16, negara mulai mengadopsi fiskalisme, kebijakan untuk meningkatkan pendapatan langsung melalui pajak dan pinjaman.
Ini berbeda dengan merkantilisme yang muncul belakangan. Negara membutuhkan dana untuk birokrasi dan militer, sehingga muncul national debts, utang nasional, seperti yang pertama kali terlihat di Prancis pada masa Prancis. Utang ini hanya mungkin jika negara cukup kuat untuk memaksa pembayaran atau menunda pelunasan. Dampak sosial dan ekonomi. Monarki absolut dan European World Economy membawa dampak besar. Urbanisasi, kota-kota di Eropa Barat, terutama di daerah kor seperti Inggris dan Belanda, berkembang karena migrasi dari desa. Perubahan kelas sosial, muncul kelas kapitalis baru, pedagang dan industrialis, yang mengumpulkan kekayaan melalui perdagangan. Ketimpangan, daerah kor berkembang, sementara daerah periferi seperti Eropa Timur fokus pada produksi bahan mentah, menciptakan ketergantungan ekonomi. Monarki absolut di Eropa Barat abad ke-16 muncul sebagai respons terhadap krisis feodalisme dan mendukung perkembangan European World Economy berbasis kapitalisme. Melalui birokratisasi, monopoli kekuatan, legitimasi, dan homogenisasi, raja-raja memperkuat posisi mereka. Namun, kekuasaan ini tidak sepenuhnya absolut, ada batasan politik dan ekonomi. Perkembangan ini meletakkan dasar bagi kapitalisme modern yang kita kenal sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas sebuah topik menarik dari sejarah ekonomi Eropa pada abad ke-16, yaitu kegagalan Imperium Spanyol dan perpindahan pusat ekonomi dari Seville ke Amsterdam. Berdasarkan ringkasan dari dokumen yang kita miliki, kita akan melihat bagaimana European World Economy berkembang, mengapa Spanyol yang awalnya begitu kuat akhirnya kehilangan posisinya, dan bagaimana Belanda, khususnya Amsterdam, berhasil mengambil alih. Mari kita mulai. Pengenalan, konteks sejarah abad ke-16. Pada abad ke-16, Eropa sedang mengalami transformasi besar. Setelah krisis pada abad ke-15, muncul sistem ekonomi baru yang disebut European World Economy. Ini adalah jaringan perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah Eropa dan dunia, dengan kota-kota tertentu berlomba menjadi pusatnya. Seville di Spanyol awalnya mendominasi karena perdagangan transatlantiknya, tetapi pada akhir abad, Amsterdam di Belanda yang menjadi pusat ekonomi utama. Mengapa ini terjadi? Itulah yang akan kita jelajahi. Spanyol dan Seville, pusat perdagangan transatlantik. Spanyol pada abad ke-15 menghadapi krisis politik dan ekonomi, pemberontakan, perang internal, dan resesi di seluruh Eropa. Untuk mengatasinya, Spanyol mengembangkan industri domba dan menjadi eksportir wol besar, didukung oleh Mesta, organisasi peternak domba yang kuat. Namun, Spanyol tidak mengembangkan industri tekstil seperti Inggris, melainkan fokus pada ekspor bahan mentah. Kemudian, setelah penemuan Amerika oleh Columbus pada 1492, Spanyol membangun imperium besar di sana. Seville menjadi pusat perdagangan transatlantik, diatur oleh Casa de Contratación. Yang paling penting adalah aliran bulayen, logam mulia, terutama perak, dari Amerika ke Eropa melalui Seville. Dokumen menyebutkan bahwa seluruh kehidupan Eropa dan dunia bergantung pada perdagangan ini. Seville menjadi jantungan ekonomi Spanyol, dan untuk sementara, Spanyol mendominasi European World Economy. Kegagalan Imperium Spanyol. Namun, dominasi Spanyol tidak bertahan lama. Ada kelemahan struktural dalam ekonominya. Spanyol terlalu bergantung pada ekspor bulayen dan wol, tanpa mengembangkan industri manufaktur yang kuat. Sejarawan Pierre Vilar menyebut imperialisme Spanyol sebagai tahap tertinggi feodalisme, karena lebih fokus pada eksploitasi daripada investasi produktif. Politik juga menjadi masalah. Charles V, yang menjadi Kaisar Romawi Suci pada 1519, berusaha menyatukan Eropa di bawah Imperium Habsburg, menguasai Spanyol, Belanda, dan sebagian Jerman serta Italia. Tetapi, upaya ini gagal pada 1557 setelah perang panjang melawan Prancis dan pemberontakan di Belanda. Spanyol kehabisan sumber daya, dan posisi ekonominya melemah. Seville mulai kehilangan peran sentralnya. Antwerp sebagai pusat perdagangan. Sementara Spanyol melemah, Antwerp di Belanda, saat itu masih bagian dari Imperium Habsburg, naik menjadi pusat perdagangan internasional. Antwerp menghubungkan perdagangan Mediterania dan Baltik dengan perdagangan transkontinental melalui Jerman Selatan. Kota ini juga menjadi pusat keuangan, menggantikan peran kota-kota Italia seperti Genoa. Pedagang Jerman, seperti keluarga Fugger, dan perdagangan kain Inggris memperkuat posisi Antwerp. Untuk sementara, Antwerp menjadi mart utama dalam European World Economy. Revolusi Belanda dan munculnya Amsterdam. Namun, Antwerp tidak bertahan lama. Pada 1566, Revolusi Belanda dimulai sebagai pemberontakan melawan kekuasaan Spanyol.
Revolusi ini berakhir dengan kemerdekaan Provinsi Bersatu, Belanda Utara, pada 1581. Akibatnya, pusat ekonomi berpindah dari Antwerp ke Amsterdam. Banyak pedagang kaya dari Flanders bermigrasi ke utara, membawa modal dan keahlian. Selain itu, Belanda menerapkan toleransi agama, menarik Sethardik Zeus Jan G membawa kekayaan dan keterampilan bisnis. Keunggulan Amsterdam. Amsterdam berhasil menggantikan Seville dan Antwerp karena beberapa keunggulan, perdagangan Baltik. Amsterdam menguasai 70% perdagangan Baltik pada 1560, menyediakan gandum dan bahan baku seperti kayu untuk kapal. Pembuatan kapal, Belanda mengembangkan flyboat, kapal ringan dan murah yang efisien untuk perdagangan jarak jauh. Pusat keuangan, Amsterdam menjadi pasar komoditas, pusat pengiriman, dan capital market, saling mendukung satu sama lain. Kebijakan bebas, tidak seperti negara lain yang menerapkan merkantilisme ketat, Belanda mendorong perdagangan bebas, menarik pedagang dari seluruh Eropa. Pada 1590-an, Amsterdam melonjak menjadi pusat perdagangan dunia, mengambil alih peran Seville sepenuhnya. Penurunan Italia Utara. Bagaimana dengan kota-kota Italia seperti Venice dan Genoa? Pada paruh kedua abad ke-16, mereka mengalami kebangkitan sementara. Genoa menjadi pusat keuangan setelah krisis Spanyol pada 1557, sementara Venice menghidupkan kembali perdagangan Mediterania. Namun, ini tidak bertahan lama. Basis pertanian mereka lemah, meskipun ada investasi di bidang gandum, mereka menghadapi kelaparan akibat perubahan iklim dan malaria. Industri tekstil mereka juga kalah saing dengan produk Belanda dan Inggris yang lebih murah dan inovatif. Pada abad ke-17, Italia Utara turun menjadi semi-periphery dalam European World Economy. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Spanyol gagal mempertahankan posisinya karena kelemahan ekonomi dan politiknya, terlalu bergantung pada bulayan tanpa inovasi industri, ditambah kegagalan. Imperium Charles V. Sementara itu, Amsterdam berhasil karena keunggulan dalam perdagangan, teknologi kapal, dan kebijakan fleksibel. Perpindahan ini menunjukkan bahwa dalam European World Economy, kekuatan ekonomi bergantung pada kemampuan beradaptasi dan bersaing. Sejarah ini juga menjadi fondasi untuk memahami perkembangan kapitalisme modern. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas transformasi industri dan sosial di Eropa, khususnya di Inggris dan Prancis, selama abad ke-16 dan ke-17, yang sering disebut sebagai periode Long 16th Century. Ini adalah masa transisi penting dalam sejarah ekonomi dan sosial Eropa yang membentuk fondasi dunia modern. Kita akan melihat bagaimana perubahan dalam distribusi industri, struktur sosial, dan peran monarki memengaruhi perkembangan ekonomi di kedua negara ini. Fokus kita adalah mengapa Inggris berhasil menjadi pusat ekonomi yang kuat, sementara Prancis menghadapi tantangan berbeda. Mari kita mulai dengan transformasi industri. Transformasi industri di Eropa. Pada awal abad ke-16, industri di Eropa tersebar di berbagai wilayah, seperti Flanders dan Tuscany. Namun, setelah tahun 1550, terjadi pergeseran besar, aktivitas industri mulai terkonsentrasi di Eropa Barat Laut, khususnya Inggris dan Belanda, sementara wilayah lain mengalami penurunan. Menurut Domenico Sella, perubahan ini bukan karena teknologi baru atau lonjakan produksi, melainkan karena perubahan geografis dalam distribusi industri. John Neff membagi industri saat itu menjadi dua jenis, di Italia Utara, Prancis, dan Swiss, industri fokus pada barang seni dan mewah, luxury industries, dengan pertumbuhan terbatas di sektor berat. Di Eropa Utara, seperti Inggris dan Belanda, heavy industries berkembang pesat, meningkatkan output secara signifikan. Inggris menonjol dalam transformasi ini. Awalnya, Inggris adalah pengekspor bahan mentah seperti wol dan biji-bijian. Namun, pada abad ke-16, ekspor ini menurun, misalnya, biji-bijian kalah bersaing dengan Eropa Timur, dan industri tekstil rural mulai tumbuh. Industri tekstil ini menghasilkan kain murah yang menjangkau pasar luas, didukung oleh penggunaan fulling mills bertenaga air dan keunggulan tenaga kerja pedesaan yang lebih murah dibandingkan kota. Akibatnya, Inggris berubah dari negara kolonial menjadi eksportir tekstil utama, terutama ke Antwerp. Perubahan sosial dan politik di Inggris. Transformasi industri ini berjalan seiring dengan perubahan sosial dan politik di Inggris. Salah satu peristiwa penting adalah reformasi di era Tudor, yang menyebabkan konfiskasi tanah gereja. Tanah-tanah ini dijual ke kelas menengah, gentry, mempercepat kapitalisasi pertanian. Pertanian menjadi lebih berorientasi bisnis, meskipun ada debat sengit, dikenal sebagai Storm over the Gentry, tentang apakah gentry atau aristokrasi yang paling diuntungkan. Yang jelas, kepemilikan tanah berubah,
dan pertanian semakin komersial. Di sisi politik, monarki Tudor, terutama di bawah Thomas Cromwell, melaksanakan administrative revolution. Reformasi ini menciptakan birokrasi yang efisien dan monarki yang lebih terpusat, mendukung integrasi ekonomi nasional. Inggris juga menikmati stabilitas internal tanpa perang agama besar, berkat isolasi geografisnya dan kebijakan seperti Act of Supremacy 1559. Tanpa standing army yang besar, pajak tetap rendah, memungkinkan fokus pada pengembangan industri dan perdagangan. Keunggulan ini kontras dengan negara lain. Misalnya, ekspor tekstil Inggris yang murah menguasai pasar Eropa Utara, didukung oleh organisasi seperti Merchant Adventurers, yang memanfaatkan posisi tawar ekonomi yang kuat. Perbandingan dengan Prancis. Sekarang, mari kita bandingkan dengan Prancis. Di Prancis, monarki juga kuat, tetapi birokrasi menjadi jalur utama bagi borjuasi untuk naik status sosial melalui venality of offices. Ini menciptakan kelas noblesse dérobée, yang bergantung pada monarki. Ada debat antara Boris Porchneve dan Roland Mousnier. Porchneve menyebut ini feudalisasi, borjuasi, sementara Mousnier melihat monarki melawan feodalisme. Namun, faktanya, aristokrasi Prancis mempertahankan kekuasaan, sedangkan di Inggris, aristokrasi bertransformasi menjadi kapitalis borjuis. Prancis menghadapi tantangan ekonomi. Industri Prancis tertinggal dari Inggris dan Belanda karena kurangnya tenaga kerja terampil, subsidi negara yang minim, dan fokus pada barang mewah seperti sutra, bukan barang murah untuk pasar luas. Perdagangan luar negeri Prancis juga kalah bersaing akibat teknologi dan akumulasi kapital yang lebih rendah. Selain itu, tekanan pajak dan beban seigniorial memicu pemberontakan petani, terutama di wilayah barat dan selatan, seperti Normandia pada 1639. Pemberontakan ini mencerminkan ketegangan antara pusat dan periferi, diperparah oleh perang dan wabah, seperti epidemi 1628-1633. Berbeda dengan Inggris, monarki Prancis harus menjaga integrasi nasional, seringkali mengorbankan kepentingan borjuasi demi aristokrasi. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Inggris berhasil memanfaatkan keunggulan industri dan menciptakan struktur sosial yang mendukung kapitalisme, didukung oleh monarki yang selaras dengan kepentingan borjuasi nasional. Prancis, sebaliknya, terhambat oleh sistem feodal yang kuat dan birokrasi yang mengikat borjuasi pada monarki, bukan pada pembangunan industri. Perbedaan ini dipengaruhi oleh posisi geografis dan peran monarki. Inggris, dengan pusat di London, membangun ekonomi yang terintegrasi dan kompetitif dalam world economy. Prancis, dengan periferi yang memberontak dan fokus pada barang mewah, tertinggal dalam persaingan global. Memahami transformasi ini penting untuk melihat bagaimana fondasi ekonomi modern Eropa terbentuk dan mengapa Inggris unggul dibandingkan Prancis pada masa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada waktu, kita bisa membuka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan, ekonomi dunia Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Memahami bagaimana sistem ekonomi global berfungsi di masa lalu dapat memberi kita wawasan tentang dinamika ekonomi dunia saat ini. Khususnya, kita akan fokus pada konsep periphery dan external arena, serta bagaimana Rusia dan Eropa Timur berinteraksi dengan ekonomi dunia Eropa pada periode tersebut. Pertama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan periphery dan external arena. Periphery adalah wilayah dalam ekonomi dunia yang memproduksi barang-barang berperingkat rendah, seperti bahan mentah atau produk pertanian, tetapi merupakan bagian integral dari sistem pembagian kerja keseluruhan. Sementara itu, external arena adalah sistem ekonomi lain yang memiliki hubungan perdagangan dengan ekonomi dunia Eropa, terutama dalam pertukaran barang-barang mewah, seperti rempah-rempah atau sutra. Tujuan dari kuliah ini adalah untuk memahami perbedaan antara Rusia dan Eropa Timur dalam konteks ini, dan mengapa Rusia dapat dianggap sebagai external arena, sedangkan Eropa Timur sebagai periphery. Mendefinisikan periphery dan external arena. Dalam ekonomi dunia Eropa pada abad ke-16, batas-batasnya tidak sejelas batas politik. Misalnya, meskipun Portugal berdagang dengan kerajaan Monomotapa di Afrika dan Jepang, kedua wilayah ini tidak dianggap sebagai bagian dari ekonomi dunia Eropa. Sebaliknya, Brasil dan Azores, yang memproduksi gula dan produk pertanian lainnya, dianggap sebagai periphery karena produksinya esensial untuk kebutuhan sehari-hari di Eropa. Perbedaan ini didasarkan pada sifat perdagangan. Wilayah periphery terlibat dalam produksi barang-barang yang dibutuhkan secara rutin, seperti gandum atau kayu, yang menjadi bagian integral dari pembagian kerja ekonomi dunia. Sementara itu, external arena terlibat dalam pertukaran barang-barang mewah,
seperti rempah-rempah atau sutra, yang tidak esensial untuk fungsi dasar ekonomi tetapi lebih sebagai komoditas prestise. Rusia, misalnya, berdagang dengan Eropa Barat melalui barang seperti bulu binatang, yang termasuk dalam kategori preciosities, sehingga lebih cocok diklasifikasikan sebagai external arena. Studi kasus Eropa Timur. Eropa Timur, khususnya Polandia, adalah contoh klasik dari periphery. Pada abad ke-16, Polandia menjadi pengekspor utama gandum ke Eropa Barat. Ekspor ini sangat penting bagi ekonomi Eropa, dan Polandia menjadi eksportir terbesar biji-bijian. Pada masa itu ketergantungan ini terlihat jelas ketika Gustavus Adolphus dari Swedia memblokade Sungai Vistula antara 1626-1629 yang menyebabkan kesulitan ekonomi besar bagi Polandia karena menghentikan ekspor gandum. Namun, peran ini memiliki konsekuensi sosial dan politik. Di Polandia, bangsawan tanah menjadi sangat kuat karena peran mereka dalam perdagangan internasional. Mereka mendorong kebijakan yang memfasilitasi perdagangan, seringkali dengan mengorbankan kekuatan negara. Akibatnya, negara di Eropa Timur cenderung lemah, dengan kekuasaan yang terpusat di tangan bangsawan. Selain itu, urban bourgeoisie di Eropa Timur lemah karena dominasi bangsawan dan sifat perdagangan yang berfokus pada ekspor bahan mentah. Ini berbeda dengan situasi di Eropa Barat, di mana urban bourgeoisie lebih kuat dan berperan dalam perkembangan ekonomi. Studi kasus Rusia. Sementara itu, Rusia pada periode yang sama menunjukkan karakteristik yang berbeda. Meskipun Rusia juga mengalami peningkatan produksi tanaman komersial dan penggunaan tenaga kerja paksa, ada perbedaan penting dalam sifat perdagangan dan struktur sosial politiknya. Pertama, perdagangan Rusia lebih beragam. Selain berdagang dengan Eropa Barat, Rusia juga memiliki perdagangan yang signifikan ke arah timur, termasuk dengan Persia dan Asia Tengah. Ini berarti Rusia tidak sepenuhnya bergantung pada Eropa Barat untuk perdagangannya, dan perdagangan ke Barat lebih banyak melibatkan preciosities seperti bulu binatang, bukan barang esensial. Kedua, mesin negara di Rusia lebih kuat. SAR memainkan peran sentral dalam mengatur ekonomi dan masyarakat. Misalnya, SAR menciptakan sistem pomestia, di mana tanah diberikan kepada pendukungnya sebagai imbalan atas layanan militer. Ini membantu memperkuat kontrol negara atas wilayahnya, kontras dengan Eropa Timur di mana negara lemah dan bangsawan mendominasi. Ketiga, urban bourgeoisie di Rusia lebih kuat dibandingkan di Eropa Timur. Ini disebabkan oleh adanya pasar internal yang lebih berkembang, yang mendukung pertumbuhan kelas pedagang dan pengrajin, didorong oleh produksi gandum untuk pasar domestik, bukan ekspor. Analisis perbandingan. Jadi, apa perbedaan utama antara Rusia dan Eropa Timur? Sifat perdagangan, Eropa Timur sangat bergantung pada ekspor bahan mentah seperti gandum ke Eropa Barat, sedangkan Rusia memiliki perdagangan yang lebih beragam dan pasar internal yang kuat. Kekuatan negara, di Eropa Timur, negara lemah dan bangsawan kuat, sedangkan di Rusia, negara kuat dan memainkan peran aktif dalam ekonomi. Peran urban bourgeoisie, di Eropa Timur, kelas ini lemah, sedangkan di Rusia, mereka lebih kuat dan berperan dalam perkembangan ekonomi. Perbedaan-perbedaan ini menjelaskan mengapa Rusia dapat dianggap sebagai eksternal arena, sementara Eropa Timur sebagai periphery. Rusia mampu mempertahankan tingkat kemandirian dari ekonomi dunia Eropa, yang pada akhirnya memungkinkannya berkembang menjadi kekuatan besar di masa depan. Untuk menyimpulkan, pada abad ke-16 dan ke-17, Eropa Timur dan Rusia menunjukkan jalur perkembangan yang berbeda dalam konteks ekonomi dunia Eropa. Eropa Timur, sebagai periphery, menjadi sangat bergantung pada Eropa Barat, dengan dominasi bangsawan dan negara yang lemah. Sebaliknya, Rusia, sebagai eksternal arena, mampu mempertahankan kemandiriannya melalui perdagangan yang beragam, negara yang kuat, dan urban bourgeoisie yang lebih berkembang. Perbedaan ini memiliki implikasi jangka panjang. Eropa Timur terus bergantung pada Eropa Barat, sementara Rusia berkembang menjadi kekuatan yang lebih mandiri dan akhirnya menjadi salah satu kekuatan besar dunia. Ini mengajarkan kita tentang bagaimana interaksi ekonomi global dapat membentuk struktur sosial dan politik suatu wilayah, dan bagaimana kemandirian ekonomi dapat menjadi kunci untuk perkembangan jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Sistem dunia modern pada abad ke-16, sebuah tinjauan teoritis. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas konsep sistem dunia modern yang mulai terbentuk pada abad ke-16. Materi ini diambil dari bagian buku yang berjudul Theoretical Reprise, yang merangkum teori tentang bagaimana sistem ekonomi dunia muncul dan berkembang di Eropa.
Fokus kita adalah memahami apa itu world system, bagaimana ia bekerja, dan peran berbagai elemen seperti kelas, negara, serta budaya di dalamnya. Mari kita mulai. Definisi sistem dunia. Menurut teori dalam buku ini, world system adalah sistem sosial yang memiliki batas, struktur, kelompok anggota, aturan legitimasi, dan koherensi. Sistem ini ibarat organisme, ia memiliki siklus hidup, berubah dalam beberapa aspek, tetapi tetap stabil dalam aspek lain. Yang membedakan world system adalah sifatnya yang self-contained, artinya kehidupan di dalamnya sebagian besar mandiri, dan dinamika perkembangannya didorong oleh faktor internal. Buku ini menegaskan bahwa tidak semua entitas sosial, like tribes, communities, atau nation states, adalah total systems. Hanya world systems dan ekonomi subsisten kecil yang benar-benar mandiri yang dianggap sebagai sistem sosial sejati. Jenis sistem dunia. Ada dua jenis world system, satu world empires, sistem dengan satu kekuasaan politik yang mendominasi sebagian besar wilayah, seperti kekaisaran tradisional. Dua world economies, sistem tanpa satu kekuasaan politik tunggal yang menguasai seluruh wilayah. Sistem ekonomi dunia modern yang lahir pada abad ke-16 adalah world economy. Yang unik, sistem ini bertahan selama 500 tahun tanpa berubah menjadi world empire. Keunikan ini adalah kunci kekuatannya, dan itu terkait erat dengan kapitalisme. Kapitalisme dalam world economy. Kapitalisme berkembang karena world economy memiliki banyak sistem politik yang berbeda, bukan satu kekuasaan tunggal. Ini memberi kapitalis kebebasan untuk beroperasi di arena yang lebih luas daripada yang bisa dikontrol oleh satu entitas politik. Buku ini menolak gagasan bahwa kapitalisme adalah sistem tanpa campur tangan negara. Sebaliknya, negara justru menyerap kerugian ekonomi, sementara keuntungan jatuh ke tangan swasta. Sistem ini memungkinkan ekspansi ekonomi yang besar, meskipun distribusi keuntungannya sangat timpang. Divisi kerja geografis. Dalam world economy, ada extensive division of labor yang tidak hanya fungsional tetapi juga geografis. Tugas-tugas ekonomi tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi di wilayah tertentu, core, area dengan aktivitas ekonomi kompleks dan menguntungkan, seperti perdagangan atau industri. Periphery, area dengan aktivitas kurang menguntungkan, seperti ekstraksi sumber daya. Semi-periphery, area perantara yang berfungsi sebagai penyangga antara core dan periphery. Semi-periphery bukan sekadar kategori sisa, tetapi elemen struktural penting dalam world economy. Dinamika perubahan peran. Batas world economy berubah seiring perkembangan teknologi, seperti transportasi dan komunikasi. Akibatnya, peran wilayah bisa bergeser, periphery bisa menjadi semi-periphery atau bahkan core, dan sebaliknya. Namun, sistem ini cenderung memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah, karena kapitalisme memberi imbalan lebih besar pada akumulasi kapital di core dibandingkan tenaga kerja mentah di periphery. Kelas dan kesadaran kelas. Kelas dalam world system selalu ada secara potensial, Ensich, tetapi menjadi sadar diri, Fursich, hanya dalam situasi konflik. Kelas kapitalis, bourgeoisie, cenderung menjadi kelas conscious dan mengklaim diri sebagai kelas universal. Mereka menghadapi dua lawan, satu pendukung status tradisional, aristokrasi, yang menolak definisi kelas. Dua pekerja, yang jika menjadi kelas conscious, menciptakan situasi dua kelas yang eksplosif. Bourgeoisie menghadapi dilema, menegaskan kesadaran kelas mereka bisa memicu kesadaran kelas pekerja, tetapi meredamnya melemahkan posisi mereka terhadap aristokrasi. Contoh historis. Contohnya, di Inggris era Tudor, muncul gentry sebagai kelompok bourgeoisie yang sadar diri, atau burghers di Belanda Utara. Mereka menggunakan sentimen nasional untuk mendukung klaim sebagai kelas universal. Namun, di periphery, petani kapitalis yang ingin jadi bagian dari gentry internasional tidak mendapat dukungan dari core, sehingga mundur ke solidaritas lokal. Peran agama dan budaya. Pada abad ke-16, reformasi dan kontra-reformasi membentuk homogenitas agama di entitas politik, sesuai prinsip cuius regio ius religio, agama penguasa menentukan agama wilayah. Protestanisme cenderung menjadi agama di core states, sementara Katolik di periphery dan semi-periphery. Ini bukan karena doktrin, tetapi karena agama mencerminkan peran wilayah dalam world system. Budaya lokal juga digunakan untuk menciptakan solidaritas melawan pihak luar. Kekuatan negara. Negara memainkan peran besar dalam world economy. Core states memiliki state machinery yang kuat untuk melindungi kepentingan kapitalis, seperti menjamin hak properti atau menyebarkan kerugian ke publik. Sebaliknya, periphery memiliki negara lemah atau bahkan tidak ada, kolonial. Kekuatan negara diukur dari kemampuannya melawan negara lain dan kelompok sosial internal.
Negara yang kuat bersifat partially autonomous, mencerminkan kompromi berbagai kepentingan. Fungsi negara kuat. Bagi kapitalis, negara kuat adalah pelanggan utama, pelindung dari ancaman, dan legitimator sosial. Bagi aristokrasi, negara kuat menahan kapitalis dan menjaga ketertiban. Namun, keduanya menganggap birokrasi negara sebagai beban, meskipun tidak punya alternatif lain. Politik sehari-hari adalah tarik-menarik untuk mengurangi efek negatif negara. Pada abad ke-16, Eropa membentuk World Economy berbasis Division of Labor tertentu, dengan core status sebagai penjamin politiko-ekonomis. Proses ini sulit dan penuh perlawanan dari petani dan pekerja, seperti di Polandia, Inggris, atau Brasil. R.H. Taunay menyebut perlawanan ini sebagai bukti semangat tinggi. Dunia modern lahir dari imajinasi pencari keuntungan dan penolakan terhadap eksploitasi, sebuah antitesis yang terus berlanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami bagaimana world system modern terbentuk pada abad ke-16 dan implikasinya. Ada pertanyaan?